Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. baik, Bu. Apakah Ananda keberatan untuk membuka atau menyalakan kameranya? Ayo, nyalakan kameranya. Walau di tempat Ibu gelap, tapi Ibu berusaha menyalakan kamera. Walau kelihatannya kurang jelas ya, karena gelap. Tapi di sini Ibu ingin nunjukin ke kalian bahwa Ibu ada untuk kalian. Dan kalian pun kalau bisa nyalakan ya. Kalian tunjukkan bahwa kalian ada untuk Ibu dan untuk Mat Club juga gitu. Biar satu sama lain saling melihat ya. Ketika berinteraksi dan saling melihat wajah, biasanya itu lebih mendekatkan hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuannya dan langsung saja ke materi yang akan dibahas hari ini. Materinya tentang menentukan banyaknya faktor positif dari suatu bilangan asli. Dan yang kedua ada dua materi ya. Yang satu menentukan banyaknya faktor. Yang kedua menentukan jumlah semua faktor. Contoh nih, contoh yang akan dibahas sekarang ini misalkan kita bicara faktornya itu bilangannya itu 6 ya. Bilangan yang akan kita cari faktornya itu 6. 6 itu kan bilangannya cukup kecil, jadi kita dengan mudahnya menentukan tanpa menggunakan rumus apa-apa. Jadi cukup dengan cara manual ya, bahwa 6 itu 1 kali 6, kemudian 2 kali 3. Berarti faktor-faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Itu paham nggak? Paham nggak tuh? Oke. Paham, Bu. Jadi ulangi ya. Faktor dari 6 ada 4, 1, 2, 3, dan 6. Nah, berarti jawaban dari pertanyaan berapakah faktor dari 6? Jawaban kalian adalah 4. Ya enggak? Nah, permasalahan yang kedua yang akan dibahas hari ini adalah jumlah semua faktor dari 6. Jadi jumlah semua faktor dari suatu bilangan asli. Nah, dalam hal ini contohnya 6 tadi. 6 itu kan 1, 2, 3, dan 6. Berarti yang dimaksud adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6. Maka jumlahnya adalah 12. Ya kan? Tinggal ditambah-tambahin. Itu kalau bilangannya kecil. Nah, bagaimana kalau kita menyangkut bilangan yang besar sekali? Misalkan 1250. Tentu akan sulit kalau didaftar satu persatu ya. Nah, di sini Ibu izin share screen karena ada materi yang akan Ibu sampaikan ya. Bagaimana, diizinkan? Oke. Kalau sudah diizinkan Ibu share sekarang ya. Terima kasih. Kalau sudah nampak bilang ke Ibu. Sudah, Bu. Oke. Sudah ada, Bu. Apa tulisan yang kalian baca? Iya. Sekian kalimat. Semoga kasih, Bu. Sekian. Oke. Itu adalah bagian akhirnya ya. Berarti sudah selesai dong ya. Udah sekian. Belum ya, ini yang slide pertamanya. Judulnya, jangan mencatat ya, nggak usah mencatat. Kalian nanti akan mendapatkan materi ini secara cuma-cuma dari Ibu. Ya. Cukup kalian simak dengan baik. Kalau misalkan Ibu minta kalian menghitung, tinggal kalian ngotret di buku masing-masing ya. Nah, ini belum waktunya menghitung, jadi kita langsung saja perhatikan di layar. Menentukan banyak faktor positif dan jumlah semua faktor positif dari suatu bilangan asli. Tadi Ibu bilang apa motivasinya, kenapa Ibu pilih materi ini?
Nah, berhubung selama berkali-kali kita mengikuti lomba, apalagi di masa online, mungkin nanti kalau kalian mendaftar, kalian pasti menemukan soal yang begini. Ya, ini untuk mempersiapkan kalian apabila kalian punya motivasi untuk mengikuti lomba seperti KCSK kemarin ya. Dan untuk KCSK, sebelum kita lanjutkan, Ibu ucapkan selamat ya. Hebat, dapat medali emas. Dan nanti mudah-mudahan medalinya segera tiba ya. Dan bisa difoto bersama medalinya, dikalungkan oleh Ibu atau oleh Bapak Kepala di sekolah ke CSK ya. Dan kita ada dokumentasinya nanti. Ya anak-anak, Terima kasih Bu. selamat. Semoga ini juga memotivasi adik-adik dan teteh AA ya, kakak-kakak juga. Jangan takut untuk berkompetisi. Karena ketika kita berani mengambil resiko, ya resikonya kan antara kalah dan menang ya. Jadi ada dua resiko, bisa kalah. Kalah itu artinya tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan medali. Kalau menang berarti mendapat medali gitu ya. Medalinya bisa emas, bisa perak, bisa perunggu. Ada 3 macam medali. Nah, dan ini kesempatan mendapat medalinya itu besar karena biasanya ajang lomba ini karena melibatkan seluruh pelajar di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka yang mendapatkan medali emasnya pun banyak biasanya ya. Berhubung kesempatan untuk mendapatkan medalinya besar, ini sangat disayangkan kalau kalian lewatkan ya, apalagi kalau ternyata perlombaannya itu gratis ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Oke, kita lanjutkan materinya. Biar lebih jelas Ibu perbesar ya layarnya. Ya. Menentukan banyak faktor positif suatu bilangan asli. Nih, kalau tadi Ibu mencontohkannya 6 ya. Kita contohkan bilangannya yang sedikit besar sekarang. 180. Nah, mungkin cara atau ide yang terlintas di pikiran kita adalah dengan cara mendaftar bahwa faktor positif dari 180 adalah nih, ini setelah dicari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180. Sebentar. Itu ya. Sebetulnya ini bagaimana cara kita menentukan semuanya bisa dengan cara 180 itu adalah 1 kali 180. 2 kali 90 gitu ya. 3 kali 60. 4 kali 45. 5 kali 36 dan seterusnya. Jadi akhirnya semuanya ketemu gitu ya. Nah, tapi cara-cara ini kurang efektif ya. Nih, di sini diberi tanda cara 1 benar, namun kurang efisien, bukan kurang efektif, kurang efisien. Kalau efektif itu mencapai tujuan, kalau efisien artinya caranya, biayanya atau waktunya gitu ya dilihatnya. Kalau mau makan banyak waktu, mau makan banyak tenaga, pikiran, itu kurang efisien. Tapi kalau misalkan waktunya cepat, bisa akurat, itu efisien namanya ya. Nah, dari daftar yang sudah tadi kita daftarkan, ternyata banyak faktor dari 180 itu adalah 18, maka jawabannya adalah 18 faktor. Untuk cara yang keduanya, nih, ada cara yang kedua yang juga benar, tapi lebih efisien ya. Nah, caranya kita dengan menggunakan faktorisasi prima dari 180. Sebelum ke faktorisasi prima, Ibu ingin tanya dulu. Buka ya mikrofonnya, kalau Ibu bertanya tolong dijawab. Kalian ngerti nggak bilangan prima? Ngerti, Bu. Bilangan prima yang terkecil berapa? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Bilangan prima terkecil berapa? 2. Terus? 2. 1. 2. Oh, 1 bilangan prima? Bukan ya. Kenapa 1 bukan prima? Ada yang bisa menjawab?
Karena tidak memiliki faktor lain. Oke, karena faktornya hanya satu, sementara prima harus 2. 2. Ya, disebut bilangan prima itu kalau faktornya 2 dan hanya 2 gitu. Nggak boleh kurang dari 2, nggak boleh lebih dari 2. Kalau 1 kan faktornya cuma 1, yaitu dirinya sendiri. Ya, gitu. Makanya 1 bukan bilangan prima. Dan bilangan prima terkecil, ingat-ingat dari sekarang, nggak boleh lupa lagi. Bilangan prima terkecil adalah 2. Dan 2 merupakan bilangan genap satu-satunya yang prima. Oke? Bilangan genap satu-satunya yang prima. Nah, bicara bilangan genap, coba pikir ya oleh kalian. Kalau bilangan genap kali bilangan genap hasilnya apakah genap atau ganjil? Genap. Coba sekarang, genap kali ganjil apakah hasilnya genap atau ganjil? Genap. Kalau ingin yakin pakai contoh. Misalkan genapnya 2, ganjilnya 3. 2 kali 3 berapa? 6. Genapnya 4, ganjilnya 5. 5 kali 4 berapa? 20. Jadi ternyata bilangan genap itu mau dikalikan ke genap, mau dikalikan ke ganjil. Nah, bilangan genap itu mau dikalikan bilangan genap ataupun dikalikan bilangan ganjil, hasilnya akan selalu genap. Ya enggak? Genap. Oke. Iya, betul. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, tentukan faktor genap. Faktor genap dari suatu bilangan, berarti salah satunya harus bilangan genap dari unsur-unsur faktornya itu. Supaya hasil faktornya itu adalah berupa bilangan genap. Bisa dipahami ya? Nah, misalkan di sini 180. 180 itu setelah kita faktorisasi prima menggunakan pohon faktor biasanya ya. Kita bagi dulu 2, jadi 90. 90-nya dibagi lagi 2, jadi 45. 45-nya sudah nggak bisa dibagi 2, jadi naik ke 3. Bagi 3, 15. Bagi lagi 3, 5. Dibagi 5, 1. Sehingga ternyata 2-nya ada 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. 5-nya pangkat berapa ini? 5-nya pangkat berapa ini? 5-nya pangkat 1. Ya, kalau nggak ada tulisan pangkatnya artinya dia pangkat 1. Nah, maka kita bisa nyatakan ini untuk menentukan formasi berapa aja faktornya ya. 2 pangkat 2 kita nyatakan menjadi 2 pangkat A dengan A-nya 0 atau 1 atau 2. Jadi nanti dikombinasikan antara 0, 1 atau 2. Kenapa? 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4 gitu kan. Jadi nanti formasinya itu bisa 1, bisa 2, bisa 4 untuk yang faktornya 2. Nah, untuk 3 kita misalkan pangkat B dengan B-nya kan pangkat tertingginya 2. Kalau pangkat tertingginya 2 berarti pilihannya bisa 0, bisa 1, bisa 2 B-nya itu. Ya, sebagai ininya nanti untuk variasi dari faktor-faktornya. Dan untuk 5 kita misalkan pangkat C. Karena di sini 5-nya pangkat 1, pangkat tertingginya 1, berarti C-nya itu bisa pilihannya itu 0 dan 1. Nah, ini penjelasannya di slide berikutnya ya. Nah, di sini. Dari faktorisasi prima di atas kita dapat melihat bahwa untuk menentukan banyaknya faktor positif dari 180 dapat dilakukan dengan 3 langkah. Jadi yang pertama, nah, jadi nih lihat sebelumnya ya. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Kan ini tadi ditulisnya 2 pangkat A. Jadi kalau A-nya dipilih 0 berarti 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 0 kali 5 pangkat 0 itu pilihan ke 1. Ya kan? Pilihan keduanya 2-nya masih pangkat 0. 3-nya masih pangkat 0. 5-nya yang pangkat 1.
Setelah itu, duanya masih pangkat 0, 3-nya pangkat 1, 5-nya pangkat 0. Bisa dipahami nggak ini cara mencari banyaknya faktor? Jadi, dengan ketentuan ini, jadi kita pilih untuk pangkat 2, ada 3 cara, yaitu 0, 1, dan 2 pangkatnya ya. Untuk pilihan pangkat dari 3, ada 3 cara juga, 0, 1, dan 2. Untuk pilihan pangkat dari 5 juga sama, ada 2 cara, 0, dan 1 ya, sehingga banyak faktor positif dari 180, kita tinggal menjumlahkan seluruh kemungkinannya. Dari A ada 3 kemungkinan, dari B-nya ada 3 kemungkinan, dan dari C-nya ada 2 kemungkinan. 3 kali 3 kali 2 ada 18 buah faktor. Jadi ini lebih simpel ya anak-anak ya, bener gak? Benar, tapi belum paham. Belum paham. Berarti kita harus coba buktikan sendiri ya. Kalian bisa keluarkan kertas dan alat tulisnya di depan kalian. Ya, Ibu stop sharing dulu supaya kita bisa lebih interaktif. Sudah dikeluarkan kertasnya? Coba kita sama-sama cari faktor, banyaknya faktor dari 60. Ayo, cari dulu faktorisasi prima dari 60. Ayo, Ibu juga sama mencari ya. 60 itu, ayo semuanya dengan menggunakan pohon faktor ya. 2 kuadrat kali 3 kali 5. Iya, oke. Sama? Udah ya kan? Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 gitu ya. Iya. Sama dengan Ibu, nggak kelihatan ya? Ya. Wek. Oke. Artinya banyak faktornya itu berarti 2 tambah 1 ya, itu pangkat dari 2. Jadi ada 0, ada 1, ada 2 ya. Kali pangkat 3 kan 1. 1 tambah 1 kali pangkat 5 1, berarti 1 tambah 1 juga. Jadi hasilnya 3 kali 2 kali 2. Bisa dipahami nggak? Maka banyak faktor seluruhnya 3 kali 2 kali 2. 2. Berapa tuh? 3 kali 4 ada 12. Betul nggak? Ada 12. Kenapa 2 tambah 1? Karena kalau pangkat tertingginya 2, berarti pilihannya 0, 1, dan 2. Ya nggak? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ya. Kemungkinannya. Makanya nanti pada saat nyari perkaliannya itu 2 tambah 1 untuk faktor dari 2. 1 tambah 1 untuk faktor dari 3 ya, pangkat dari 3. Kemudian 1 tambah 1 juga untuk pangkat dari 5. Sehingga hasilnya 3 kali 2 kali 2. Maka banyaknya faktor dari 60 ada 3 kali 2 kali 2 berapa? Ada 12 faktor. Kita buktikan. 60 itu apa aja? Ya, 12 ya, betul ya. 60 itu 1 kali 60. 2 kali 30. 3 kali berapa? 30. 3 kali 20. Kemudian 4 kali berapa? 15. 15. 5 kali berapa? 12. 12. 6 kali berapa? 6 kali. Ada lagi nggak? 7 kali berapa? Nggak ada ya. 8 kali berapa? Nggak ada. Berarti udah selesai. Coba hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 6. Kemudian 10, 12, 15, 20, 30, 60. Jadi 6 tambah 6 ada 12. Bener nggak? 12. Ya kan? Betul. Tapi kalau didaftar gini kan lumayan lama ya, kalau didaftarkan satu persatu kayak gini. Lumayan lama kan, mending keneh kayak tadi. 2 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 gitu kan ya. Kita coba yang sederhana dulu deh. Coba 72. Nah, faktorisasi prima dari 72 dulu. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 ya? Ya enggak? 9 kali 8 kan 72? Kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Berarti banyak faktornya ada berapa? Iya.
banyak faktornya 3 dari pangkat 2. Ada 12. banyak faktor dari Ada 12. berapa itu teh? Dari 72 sama dengan 3 tambah 1 kali 2 tambah 1 gitu ya. Jadi pangkatnya ditambah 1 masing-masing, sehingga hasilnya 4 kali 3. Berapa 4 kali 3? 12, betul. 12. Betul ya, 12. Nah, kalau nggak percaya kita buktikan aja. Apa aja faktor dari 72? 1 kali 72, berarti 1 dan 72 ya. 2. 2 kali 36. 3 kali 24 ya. 4 kali berapa? Oh iya, aku sama. 4 kali 18 ya. 6 kali Iya. 12. 12. 8 kali 9. 9. Udah. Ada 12 bener. Ya enggak? Iya. Nah, kalau bilangan kecil mah gampang didaftar kayak gitu. Nanti kalau kita melibatkan bilangan yang puluhan ribu, ratusan ribu gimana? Susah ya nyari daftarkan satu persatu mah. Berbeda kalau dengan menggunakan cara faktorisasi prima, lebih pasti isinya. Dan nggak mungkin ada faktor yang terlewat gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, foto bersama dulu dong. Nyalakan dulu kameranya. Ibu ingin ngelihat wajah-wajah semuanya ini. Please, I beg you please. Nyalakan kamera. Tuh kan, cantik-cantik, ganteng-ganteng anak-anak matematik ya. Enggak kok. Aku enggak. Ah, ganteng semua, yang laki-laki, yang ceweknya cantik-cantik. Lanjutkan ya materinya ya. Share screen lagi. Iya. Oke, tadi tuh ini. Kalau sudah ada bilang. Muncul belum? Sudah muncul ya. Nah, perhatikan ya untuk yang 180 tadi. Oke. Untuk yang 180 tadi, 3 ini dari 2 nih. Dari 2 yang ini tambah 1. 3 yang kedua dari pangkatnya 3 itu kan 2 tambah 1. 2 yang ini dari pangkatnya 5 kan 1 tambah 1. Jadi semua pangkatnya masing-masing ditambahkan 1 kemudian dikali-kalikan gitu ya. Oke, lanjut. Jika suatu bilangan asli merupakan nih setelah difaktorisasi prima, faktor pertama kali pangkat pertama, 1 itu pangkat pertama ya, eksponen. Artinya pangkat ke-1. Faktor kedua pangkat kedua, faktor ketiga pangkatnya ketiga, dan seterusnya hingga perkaliannya dengan faktor yang ke K pangkat ke K. Ya, dengan ini keterangannya P1, P2, P3 dengan PK-nya itu adalah bilangan prima. Sedangkan E1, E2, E3 dan EK-nya adalah bilangan asli. Maka banyak faktor positif dari N adalah nih, tinggal pangkat-pangkatnya aja masing-masing dikalikan ditambahkan 1 dan dikali-kalikan gitu ya. Bisa dipahami ya, ini rumusnya. Jadi pangkatnya ditambah 1, pangkat yang kedua ditambah 1, pangkat yang ketiga ditambah 1 sampai pangkat yang terakhir ditambah 1. Semua dikali-kalikan. Itu rumusnya ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang materi yang kedua. Bagaimana menentukan jumlah semua faktor positif dari suatu bilangan asli. Nanti kalau adik-adik mengikuti lomba lagi, nggak kesulitan di soal yang menggunakan konsep ini ya. Oke, coba perhatikan. Ini secara manual dulu ya yang Ibu jelaskan. Misalkan kita akan menentukan jumlah semua faktor positif dari 48. Kita tahu 48 itu faktor-faktor positifnya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Ya, ini artinya faktor dari 48. Faktor itu artinya apa? Pembagi ya. Bilangan yang habis membagi 48. Nah, maka jumlah semua faktor bulat positifnya adalah, berarti ini dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 12
tambah 16 tambah 24 tambah 48. Setelah dijumlahkan hasilnya ternyata 124. Ya, jadi kebayang repotnya. Pertama, cari faktor-faktornya dulu. Yang kedua, jumlahkan semua faktor-faktornya. Ya, ada 2 tahap dan kedua-duanya repot gitu ya. Tahap pertama mencari, takutnya ada yang terlewat. Tahap kedua, resiko tinggi untuk melakukan kesalahan dengan cara ini. Benar tapi tidak efisien ya. Kita lanjutkan. Nah, ini cara lainnya. Ketika tadi faktor ke-1 pangkat ke-1 kali faktor kedua pangkat yang kedua kali faktor yang ketiga pangkat yang ketiga dan seterusnya. Ya. Dengan P1-nya prima, E1 dan EK-nya seterusnya itu adalah asli. Maka jumlah semua faktor positif dari bilangan N ini, nih rumusnya. Jadi kalau misalkan 2 pangkat, sebentar ada yang masuk. Oh enggak. Kalau misalkan tadi P1-nya 2 pangkat 3, berarti di sini 2 pangkat 3-nya tambah 1 dulu. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatkan dulu berarti 16 dikurangi 1 jadi ini 15. Nah, yang bawahnya 2 kurangi 1 jadi per 1 gitu. Ngerti nggak? Misalkan kalau P2-nya 3 pangkat 2 misalkan 3 pangkat 2. Berarti di sini 3 pangkat 2-nya tambah 1 jadi 3 pangkat 3 dikurangi 1. 3 pangkat 3 kan 27. Kurangi 1 jadi 26. Yang bawahnya 3 kurang 1 jadi 2. 26 dibagi 2 adalah 13 gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah rumusnya. Nah, contohnya yang 48 tadi. Kan 48 setelah kita faktorisasi prima. Kalau nggak percaya kalian coba buktikan. Bener nggak itu? 48 itu kalau dibagi 2 berapa? 24 ya. 24. Bagi lagi 2. 12. Bagi lagi 2. 6. Bagi lagi 2. 3. Bagi 3. 1. Jadi 48 itu apa? 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 1 ya. Atau kali 3. Oke, kita lanjutkan. Maka jumlah semua faktor bulat positif dari 48 adalah nih, 2-nya dulu, 2 pangkat 5. 4-nya tambah 1 ya. Kalau langsung nih, langsung ke sini nih, langsung ke yang bawah. Jadi langsung pangkatnya ditambahin 1, nanti hasilnya dikurangin 1. Per 2 kurang 1, per 1. Kemudian 3-nya, kan ini pangkatnya 1, ditambahin 1 dulu, jadi 3 pangkat 2, hasilnya dikurangin 1, per 3-nya kurangin 1, jadi per 2. Maka 32 kurang 1 ya, karena 2 pangkat 5 itu adalah 32. 32 kurang 1 per 1 atau 31 per 1. Yang ini 9 kurang 1 per 2 atau 8 per 2. Maka hasilnya 31 kali 4, 124. Lebih gampang kan pakai cara ini dibandingkan cara yang tadi ini. Nah, cara yang ini lebih mudah pakai cara itu. Tapi kelihatan susah tuh karena kita belum pernah nyoba. Mau coba untuk bilangan yang lain? Mau coba. Ayo, dari 72 yang tadi, 72. Tadi kan 72 itu kan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 ya? Iya. Nah, berarti kalau gitu 72 jumlah faktor-faktor positifnya berapa? Kita langsung hitung. Mau 2 dulu ya, 2 pangkat 3 dulu ya. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 4 kurang 1 per 2 kurang 1. Ya kan? Dikali 3 pangkat 2 kurang 1. Kok 3 pangkat 2? Bener ya? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kurang 1 per 3 kurang 1. Hasilnya 2 pangkat 4 itu kan 16 kurang 1 per 1 kali 27 dari 3 pangkat 3 kurang 1 per 2. Diperoleh 15 kali 26 per 2. Atau 15 kali 13. Berapa 15 kali 13? Tahu nggak? 295. 195. 190. 200.
25. 15 kali 13 ya, Kak. 15 kali 13. 195 ya? Iya. Nah. Tuh, jadi jumlah seluruh faktor positifnya adalah 195. Mau coba lagi? Oh, Coba lagi, ayo. Bilangannya berapa? Yang gampang aja ya. 12. Yuk, jumlah semua faktor dari 12. 12 itu apa tadi? 2 pangkat 2 kali 3 ya? Berarti jumlah semua faktornya apa? 2 pangkat 3 kurang 1/1 kali 3 pangkat 2 kurang 1/2. Jadi hasilnya 7 kali 4. 28. Sama ya? Hasilnya 28. Lebih gampang ya kalau dipraktekkan daripada ngelihat rumus. Ya enggak? nah iya. Nah, itu memang cara kita meningkatkan skills dalam Olimpiade. Pertama, pelajari materinya. Kalau memang sulit dipahami, kita praktekkan langsung ke soal. Jadi dengan sendirinya rumusnya langsung nyerap ke sini, ke otak kita. Dan kalau diulang-ulang terus, maka lama-lama jadi refleks, jadi sebuah spontanitas ketika kita mengerjakan soal yang sama di kemudian hari gitu. Jadi kuncinya pahami, praktekkan, ulang-ulang. Ulangi apa tadi kuncinya? Pahami, praktekkan, dan ulang-ulang. Iya. Gitu ya. Ada latihannya nih, mau nyoba sendiri? Boleh, Ibu. Siap. Sebentar. Sudah nampak layarnya? Nah, ini latihannya. Kerjakan soal-soal berikut dengan mengikuti konsep yang telah disampaikan sebelumnya. Coba tentukan banyaknya faktor positif dari 12.600. Kalau di daftar Gempor tuh. Ayo sama-sama cari faktorisasi primanya dulu. 12.600 bagi 2. Berapa? 6.300 ya. Bagi lagi 2. 3.150. Bagi lagi 2. 1.575 ya. Kemudian bagi berapa tuh? Bagi 3. 525. Bagi lagi 3. 175. Bagi lagi berapa? 1.755 langsung ya. Bagi 5. Benar ya? Bagi 5. 35. Bagi 5 7. Bagi 7 1. Coba jadi berapa 12.600 itu? 2-nya ada 3 ya? 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 7. Itu faktorisasi primanya ya. Ulangi, sama nggak? Ulangi ya, faktorisasi primanya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 sama kali 5 pangkat 2 kali 7. Udah sama belum? Iya, udah. Ya, sekarang banyak faktor positifnya dengan cara yang pertama tadi rumusnya. Jadi banyak faktor positif. 3 tambah 1 jadi 4. Kali 2 tambah 1 jadi 3. Kali 2 tambah 1 3. Kali 1
tambah 1, 2. Jadi 4 kali 3 kali 3 kali 2. 72. 72. Betul sekali. 72. Betul ya, banyaknya faktor ada 72. Pertanyaannya nih yang kedua, banyak faktor positif genap. Kalau tadi kan belum dibahas ya. Banyak faktor positif genap, gimana caranya? Nah, di sini karena tadi faktornya adalah, langsung aja ditunjukin ya. Nah, nomor 2 nih. Karena faktornya itu 2, 3, 5, 7, di sini yang membuat genap itu hanya 2 saja kan, betul nggak? Nah, kalau 2-nya pangkat 0, berarti kan jadi 1, jadi ganjil. Jadi nggak boleh 0-nya diambil nih untuk A. Untuk pangkat dari 2 yang kita pilih hanya 1, 2, dan 3 saja. Yang 2 pangkat 0-nya nggak boleh, karena harus ada 2, harus ada bilangan genapnya gitu. Jadi tinggal dikali-kalikan. Pilihan A-nya ada 3, karena 0-nya nggak boleh diambil. Pilihan B-nya tetap 3 ya, karena 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh. C-nya juga ada 3, D-nya ada 2. Tinggal kali-kalikan, jadi 54 faktor positifnya. Ngerti? Jadi di sini kita hanya menghilangkan 2 pangkat 0 saja. Makanya banyaknya pangkat dari A-nya, pilihannya hanya 3, 1, 2, atau 3. Yang 2 pangkat 0-nya nggak dipakai. Jadi hanya 3 pilihan pangkat 2-nya. Ngertos tak? Belum paham. Belum paham. Ya, intinya di sini tadi di awal Ibu kan sudah memberikan pernyataan awal dulu tadi bahwa kalau bilangan genap kali bilangan genap ataupun kali bilangan ganjil kan hasilnya selalu genap ya. Nah, di sini yang diminta kan faktor genap. Karena faktor itu diperoleh dari perkalian bilangan-bilangan yang ada di sini. Jadi kalau 2-nya pangkatnya 0, berarti kan jadi 1. Nah, ini B atau C atau D berapapun ini hasilnya bakal bilangan ganjil. Jadi bukan faktor genap nantinya. Kalau 2-nya pangkat 0, ngerti nggak? Makanya... Maaf Bu, itu. Hah? Itu yang A 0, 1, 2, 3 mungkin Bu. Kan kalau 0 mah nggak boleh. Karena 2 pangkat 0 itu 1. Nantinya bakal ganjil hasil pangkatnya gitu. Ngerti nggak? Ya. Nah, jadi kita menghindari bilangan ganjilnya. Makanya A-nya, pangkat dari 2-nya kita nggak pilih yang A-nya sama dengan 0. Bisa dipahami? Jadi kita pilihnya 1, 2, atau 3. Makanya pilihannya 3 kali 3 kali 3 kali 2. Makanya 54. Nah, untuk yang bagian pertanyaan sebelumnya, ke berikutnya, untuk yang ganjilnya gimana? Kan tadi ini 72, yang ini barusan 54, tinggal dikurangin. 72 kurang 54 berapa? Berapa? 18 ya? 18. Ya, bisa cara itu bisa juga didaftarkan untuk yang faktor positif ganjil. Tadi 2-nya harus pangkat 0. Ya enggak? Jangan pangkat 2, jangan pangkat 1, jangan pangkat 3. Harus pangkat 0 yang kita pilih untuk 2-nya. Jadi 1 kali 3 kali 3 kali 2. Kan 3 kali 3 9, kali 2 18. Jadi benar 18 ya jawabannya. Dia ada 2 cara untuk nomor 3 ini. Bisa pakai cara yang 75 kurangi 50, 72 kurangi 54. Ya, dengan faktor seluruhnya dikurangi faktor yang genap, berarti ini faktor yang ganjilnya. Atau bisa juga cara yang tadi didaftarkan dulu. Jadi yang A-nya pilihnya yang 0, karena A pangkat, kalau 2 pangkat 0 itu kan 1. 1 kali berapapun, kan ini di sini ganjil semua nih pangkatnya, bilangan pokoknya. Pasti ini ganjil semua nih hasilnya. Ketika dikalikan ganjil lagi pasti ganjil hasil pangkatnya ya. Hasil perkaliannya. Maka 1 kali 3 kali 3 kali 2, 18. Ngertos? Ini cara yang keduanya ya. Cara lainnya untuk soal nomor 3. Ini cara pertama yang tadi tinggal dikurangi. Terakhir nih menutup perjumpaan kita pada meeting kali ini. Untuk nomor 4. Tentukan jumlah semua faktor positif. Ayo kita cari sama-sama dulu. Ayo. Caranya tadi masih ingat? Kita kembali lagi ke yang bilangan faktor yang ini. Kelihatan nggak? Yang Ibu tunjukkan di layar kelihatan nggak?
Nah, sekarang Ibu tanpa visual effect. Jadi bakal kelihatan tulisannya. Nih, tadi yang ini ya. Kelihatan? Nah, ingat-ingat ini. Terus sekarang gunakan rumus yang menentukan jumlah tadi. Jadi caranya 2 pangkat 4 kurang 1/1 kali 3 pangkat 3 kurang 1/2 kali 5 pangkat 3 kurang 1/4 kali 7 pangkat 2 kurang 1/6. Ayo hitung berapa? 2 pangkat 4 16 kurang 1 15. 3 pangkat 3 27 kurang 1 26 dibagi 2 13. 5 pangkat 3 125 kurang 1 124 dibagi 4 31 ya. 7 pangkat 2 49 kurang 1 48 48 dibagi 6 8. Jadi hasilnya berapa? 195 kali 31 kali 8 8 8 kali 3 24 248. Jadi kita ngitung 248 kali 195. 5 kali 8 40 24 10 12 9 kali 8 72 9 kali 4 nya 36 tambah 7 43 18 jam 4 22 kemudian 248 0 6 13 84. Jadi jawabannya 48.360 kalau menang hitung Ibu mah. 360. Sama? 48.360. Sama Ibu. Ya, kita cek jawabannya di Iya. sini. Ini juga ada jawabannya ya. Dan Ibu siapin. Nah, sama ya. Ini Sama. caranya tadi. Oke, ini mau dikasih nggak ininya filenya? Mau. Nanti di share ya Boleh filenya. Ibu. Mau. Boleh banget. Boleh Ibu. Siap. Di share-nya ngedownload sendiri atau mau filenya? Terserah. Terserah aja Bu. Ya, Gimana baiknya aja. link aja ya, dari link aja ya, biar nggak usah ngedownload. Jadi kalian bisa langsung Iya Bang. lihat ke linknya. Nih caranya di share, kemudian ininya diganti oleh anyone with the link. Nah ininya diganti oleh anyone with the link. Tapi kalian sebagai viewer ya, biar nggak dicoret-coret. Kemudian copy link Iya Ibu. dan Ibu kirimnya di GCR atau mendingan di chat ini aja? BBM. WA aja Ibu. Chat aja. Di Di WA boleh, di GCR boleh, tapi di GCR dulu deh. WA aja Bu. Soalnya Ibu tidak terhubung dengan laptop WA-nya. Nanti di GCR nanti bisa dipindahin ke itu. Bentar ya. Link materi hari ini. Oke, jangan situ, di sini aja. Pakai classwork. Kemudian material. Judulnya tadi teh apa? Mencari faktor positif suatu bilangan. Pakai link, add link. Topiknya materi. Udahlah, nggak usah pakai topik. Post. Udah Ibu kirim ya di GCR ya anak-anak. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Bagaimana materi hari ini? Berat enggak? Sangat berat.
Sangat berat tapi bisa diikuti kan ya? Tapi bisa? Bisa Ibu. Alhamdulillah. Untuk yang tujuannya ekskulnya hanya untuk bisa ngikutin pelajaran di kelas ya pasti yang barusan tuh sangat berat ya, teramat sangat berat. Tapi kan ibu harus mengakomodir semua siswa ya. Ada yang ingin dapat prestasi di matematika dengan mengikuti berbagai lomba, ada yang ingin lebih menambah wawasan, dan ada yang pengen ngerti materi matematika gitu. Ketiga-tiganya akan ibu akomodir, dan untuk malam ini khusus bagi yang 2 level tadi, yang ingin lebih menambah wawasan sama yang ingin bisa juara di lomba ya. Jadi mohon maaf bagi yang merasa kecewa dengan pilihan materi hari ini. Kita akan kalian boleh ajukan usulan ke ibu baik lewat WA grup ataupun lewat secara jalur pribadi ke ibu chatnya, atau mungkin di streaming pada Google Classroom. Kalian silahkan beri komentar atau beri pendapat mau materi apa yang dibahas ya, biar nanti ketika pertemuan berikutnya harapan kalian akan insya Allah diperhatikan ya. Ya oke. Berhubung waktunya sudah jam 8 lebih 10 menit, kita tadi mulai jam 7 lebih 10, berarti pas 1 jam ya. Oke, kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Ahsan silakan. Dipersilakan untuk Dik Ahsan memberikan pertanyaan. Boleh. Cara request materi gimana? Gimana? Cara request materi. Request materi boleh WA, boleh di grup, boleh juga di GCR di streamnya. Di stream teh di yang awal, di page awal. Kalian boleh ngetik apapun kan di situ. Oke? Sudah cukup, Ahsan. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak Ibu. Oke, cukup. Oke, anak-anak. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf malam-malam mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih pada ayah bunda yang sudah terganggu oleh suara ibu dan suara teman-teman yang berisik mungkin ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk lead. Terima kasih. Izin keluar Ibu. Mangga, satu. Ibu izin keluar. Siap. Makasih, Bu. Izin keluar. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.